Nah jadi teman-teman, mereka udah melakukan pesugihan yang sia-sia. Nah jadi yang mau gue bahas di sini, mungkin lo lupa, jadi gue cuma mau ngingetin. Nah si Nyai ini ketika dia minta ayam cemani, gue udah sempat ngejelaskan 3 buah permintaan yang itu melambangkan keluarga kalian. Itu kalau itu kan di situ ada ayam cemani, ada ikan, sama ada kepala kambing. Nah buat kalian yang mungkin lupa atau enggak belum nonton video gue yang tentang benda-benda pesugihan yang diminta sama makhluk goibnya, kalian bisa nonton di atas ini nih, gue kasih linknya. Nah oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Joe dari channel Perjalanan Waktu. Nah di video kali ini lagi-lagi kita bakal bahas tentang sebuah pesugihan. Nah jadi teman-teman, kalau biasanya gue bercerita itu tentang pesugihan yang udah mendapatkan hasil, udah mendapatkan kekayaan, baru dia memberikan tumbal. Nah di cerita ini gue bakal bercerita tentang pesugihan yang belum mendapatkan kekayaan tapi sudah meminta tumbal. Nah jadi cerita ini emang gue dapet dari salah satu konten kreator di sebelah yang emang udah menceritakan hal ini. Tapi pengen gue bahas lagi di sini karena ada sesuatu yang mereka nggak tahu gitu. Nah jadi singkat cerita, ada satu keluarga, ya bisa kita sebut aja namanya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu ini punya 2 orang anak. Jadi kita sebut saja anak laki-lakinya ini si Adi dan anak perempuannya ini si Ratna. Nah, baik Adi dan Ratna ini sayang banget sama ibu mereka. Nah, waktu itu umur mereka itu masih di sekitaran 20-an. Saking banyaknya pasiennya Pak Wahyu, itu bisa menutupi kebutuhan keluarga itu. Nah tapi karena suatu hal, akhirnya Pak Wahyu ini meninggal dunia. Jadi yang tersisa adalah si Adi, Ratna, dan ibunya. Nah jadi setelah si Pak Wahyu meninggal, keluarga ini nggak ada yang mencari nafkah, nggak ada yang menafkahi gitu. Karena biasanya mereka bisa hidup dari pasien-pasiennya si Pak Wahyu. Nah sekarang ini keadaannya berubah, mereka jadi serba susah. Mereka mulai berasa susah gitu. Mereka mau apa mereka kesusahan, mereka buat makan mereka kesusahan. Nggak tahu dapat ide dari mana, si Adi ini punya keinginan untuk ikut pesugihan. Jadi si Adi mengajak adiknya untuk berlibur di daerah Jawa. Nah karena Ratna ini polos dan emang belum ngerti apapun, yang dia tangkap saat itu adalah abangnya ngajak dia buat liburan. Dan karena emang dia juga udah suntuk di rumahnya di situ dan dia pun juga butuh refreshing, akhirnya dia mengiyakan ajakan abangnya. Oke, jadi singkat cerita mereka berangkat menggunakan bus ke salah satu daerah di Jawa sana. Akhirnya mereka sampai di kaki gunung, di daerah kaki gunung, dan di sana udah ada temennya si Adi yang siap menampung mereka untuk menginap di daerah sana. Nah jadi tahu sendiri kalau cewek udah sampai ke tempat liburan, mereka bakal sibuk tuh foto-foto ini itu kan. Nah sedangkan si Adi ini ngobrol sama si pemilik rumah. Ratna sempat memperhatikan abangnya ngobrol dengan pemilik rumah. Dia ngeliat mimik wajah abangnya ini ngobrol dengan serius gitu, maksudnya nggak seperti obrolan teman ketemu teman lama. Nah tapi karena emang saat itu nggak ada kecurigaan apapun dari si Ratna, akhirnya dia nggak menghiraukan obrolan abangnya. Dia malah pergi untuk foto-foto ke luar. Nah jadi singkat cerita, malam harinya si Adi mendatangi Ratna dengan si pemilik rumah. Dia bilang, "Dek, mau nggak bantuin abang?" Nah karena bingung, Ratna ini nanya balik gitu kan, "Bantuin apa bang?" gitu. Nah akhirnya Adi menjelaskan
keinginannya untuk ikut pesugihan. Jadi dia bercerita ke si Ratna, jadi abang ngajak adik kemari tuh biar adik bisa bantuin abang ikut pesugihan. Nah si Ratna ini sempat protes gitu, maksudnya sempat nggak mau, ih apaan sih harus ikut kayak begitu, nggak mau abang, serem apa segala macem gitu. Jadi dia awalnya dia nggak mau gitu. Tapi karena terus didesak sama si abangnya dengan alasan, dek kamu kan juga sayang sama ibu kan, emang kamu tega ngeliat ibu sekarang apa-apa kesusahan, lagian uang dari pesugihan ini ntar bakal kita kasih ke ibu, kita bakal bahagiain ibu dan lain sebagainya gitu. Dan sampai akhirnya Ratna pun juga mengiyakan ajakan abangnya, karena dia melihat sosok ibunya, sosok orang yang disayangi saat ini sedang kesusahan karena udah nggak ada lagi sosok bapak yang menafkahi keluarga mereka. Nah akhirnya setelah dijelaskan segala macam ritual yang harus dijalanin, jadi si Ratna harus memulai ritual dari dalam kamar tersebut. Tuh, sedangkan abangnya si Adi ritual di dalam goa, ditemani oleh si Kuncen ini, si pemilik rumah. Nah jadi singkat cerita, akhirnya ketika Ratna mengiyakan, dia dikasih beberapa bacaan yang harus dia baca di dalam ruangan itu. Nah ketika Ratna membaca bacaan yang dikasih sama si Kuncen, tiba-tiba aja ruangan kamar itu menjadi besar, menjadi luas, dan hawa di ruangan itu pun juga udah mulai nggak enak karena si Ratna ini melihat banyak sosok-sosok yang tiba-tiba muncul, sosok-sosok dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari itu bentuknya kuntilanak, pocong dan lain sebagainya itu ada di ruangan itu. Jadi Ratna pun juga beberapa kali harus memejamkan matanya karena dia sudah mulai ketakutan melihat sosok-sosok yang muncul. Sampai akhirnya ada hembusan angin yang datang dan mengenai tepat di wajahnya Ratna. Dan Ratna pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka matanya. Nah, beberapa makhluk yang tadi dia lihat itu udah nggak ada sama sekali. Yang ada sosok perempuan di depannya dan ditemani oleh seorang pengawalnya. Nah, sosok yang dilihatnya ini adalah seorang perempuan menggunakan kemben dan kain-kain khas orang-orang zaman dahulu dengan parasnya yang cantik. Jadi sosok ini mendekatkan wajahnya si Ratna sambil bertanya, kamu mau apa? Nah, karena waktu itu Ratna antara takut pengen keluar dari kamar itu dan dia teringat dengan ibunya dan abangnya, akhirnya dia cuma bisa diem tanpa berbicara apapun. Dan sekali lagi makhluk itu bertanya, kamu mau apa? Nah karena Ratna masih diem aja nggak mengucap sepatah kata pun, akhirnya makhluk tersebut mengulurkan tangannya ke hadapannya Ratna. Lalu tiba-tiba di depannya ada beberapa tumpuk uang. Lalu makhluk ini bertanya sekali lagi, apa kamu mau ini? Nah Ratna yang secara langsung melihat tiba-tiba ada uang yang muncul dari tangannya si makhluk tersebut, akhirnya bilang, iya Nyai saya mau itu, sambil tetap menundukkan wajahnya karena nggak berani ngelihat si makhluk tersebut. Akhirnya si Nyai ini memberikan beberapa syarat untuk si Ratna. Berikan saya ayam cemani, itu syarat pertama dari si Nyai. Setelah mendapatkan syarat yang harus disiapkan, akhirnya tiba-tiba suasana kamar itu kembali seperti semula. Yang tadinya si Ratna ngerasa kamar ini gede banget, itu pelan-pelan kamarnya berasa menjadi kecil lagi. Lalu kemudian Nyai dan makhluk tersebut pun juga sudah hilang. Nah karena dirasa ritualnya sudah beres, si Ratna pun akhirnya berlari keluar kamar mencari abangnya. Nah abangnya kebetulan lagi ada duduk di teras depan dengan si Kuncen gitu. Setelah ketemu abangnya langsung bertanya sama si Ratna, gimana ritualnya, udah beres? Ratna cuma mengangguk iya, tapi dia minta ayam. Melihat ritual malam itu berjalan sukses, Andi pun tersenyum dan Kuncen pun juga tersenyum. Lalu singkat cerita, sekarang waktunya si Adi yang
menjalanin ritual ini. Nah, kuncen tersebut bawa si Adi sampai ke ujung goa yang di dalamnya itu gelap banget gitu kan. Nah, kuncen ini berpesan sama si Adi, saya cuma bisa ngantar kamu sampai sini, sisanya kamu sendiri yang harus masuk ke dalam. Itu pesan terakhir si kuncen. Nah, karena si Adi ini udah kepalang seneng karena ritual pertama yang dijalankan si adiknya ini sukses, maka dia tanpa banyak berpikir pun juga langsung masuk ke dalam. Nah, selama perjalanan dari ujung mulut gua ke dalam, emang banyak beberapa makhluk yang menampakkan diri dan mencoba mengganggu, tapi karena itu adalah hal yang biasa dia lihat ataupun dia dengar dari almarhum bapaknya, dan dia enggak ngambil pusing soal makhluk-makhluk yang mengganggu. Dia terus jalan masuk ke dalam sampai di mana ada sebuah tempat, dan di situ udah disiapkan beberapa sesajen. Akhirnya Adi duduk di depan sesajen itu dan membaca beberapa bacaan yang diberikan sama si kuncen. Nggak lama angin pun berhembus di dalam gua tersebut. Lalu kemudian datanglah si Nyai yang pertama kali dilihat oleh Ratna. Nah, di dalam situ terjadilah dialog antara si Nyai dan si Adi. Nyai pun bertanya, ada perlu apa kamu kemari? Nah, berbeda dengan si Ratna, Adi dengan lantang langsung menjawab kalau dia pengen kaya. Dia mau punya banyak uang. Dia mau ikut pesugihan, dan itu dia katakan kepada si makhluk pesugihan ini dengan lantang. Lalu Nyai pun balas menjawab, apa yang bakal kamu berikan kepada saya? Nah, setelah mendengar pertanyaan si Nyai, lalu Adi pun mengeluarkan beberapa foto dari dalam sakunya. Ini Nyai, saya akan memberikan ini. Jadi si Adi emang udah menyiapkan orang-orang yang akan dia tumbalin ketika pesugihan ini berjalan. Jadi dia udah punya beberapa orang yang dia benci yang bakal dia tumbalin. Jadi setelah mengeluarkan foto tersebut, lalu Nyai secara tiba-tiba memberikan sebuah golok. Dan gak lama di sebelah kanannya itu ada 3 karung uang. Adi sempat mengecek uangnya. Dia sempat membuka salah satu karung dan emang isinya uang dengan nominal 100 ribuan, dan itu ada sekarung yang besar. Lalu Adi pun mengambil uang tersebut dan golok yang diberikan oleh si Nyai. Nah, sebelum si Adi meninggalkan Nyai, Nyai pun berpesan kepada Adi, entar apabila kamu di tengah jalan bertemu dengan seseorang, kamu harus membunuhnya. Kamu harus menebasnya dengan golok ini. Itu pesan-pesan terakhir si Nyai kepada Adi. Jadi uang yang bisa dibawa sama si Adi ini cuma 2 karung, karena satu tangannya lagi dia harus memegang golok. Jadi akhirnya dia berjalan pelan-pelan menuju ke mulut gua, tempat di mana dia masuk. Nah, di tengah jalan dia melihat sebuah sosok ada di tengah jalan. Jadi dia langsung teringat dengan pesannya si Nyai bahwa apapun bentuk yang kamu lihat di tengah jalan, kamu harus membunuhnya. Nah, yang ada di pikiran si Adi, ini pasti salah satu dari foto yang dia berikan. Nah, setelah berjalan semakin dekat dengan sosok itu, Adi pun juga sudah siap-siap untuk menebasnya dengan golok yang diberikan oleh si Nyai. Tapi ketika sosok itu membalikan wajahnya, yang Adi lihat bukanlah orang-orang yang ada di foto tersebut. Yang Adi lihat adalah sosok ibunya, orang yang paling dia sayangi, orang yang pengen dia bahagiakan dengan cara pesugihan ini. Itulah yang dia lihat. Ternyata dia melihat sosok ibunya sendiri. Berarti saat itu dia harus membunuh ibunya sendiri dengan golok dari si Nyai. Karena apa yang dia lihat nggak sesuai dengan apa yang tadi dia udah bayangkan, dia cuma bisa duduk terjatuh
dan melepaskan semua uang serta golok yang sudah dia pegang. Dia menangis. Dia langsung teringat dengan semua kenangan-kenangan yang udah dia bikin di rumah bersama ibu dan bapaknya. Lalu saat itu, nggak pakai pikir panjang, akhirnya dia meninggalkan uang dan golok serta berlari keluar mulut gua. Nah, di ujung mulut gua ini dia ketemu sama si Kuncen yang menanyakan bagaimana, apakah sukses atau gagal. Nah, tapi Adi tidak menghiraukan pertanyaan si Kuncen. Dia cuma bisa berlari sambil terus membayangkan kenapa harus sosok ibunya yang keluar di dalam gua. Akhirnya dia nyampe ke tempat si Kuncen, membangunkan si Ratna yang lagi tidur, dan mengajak dia pulang saat itu juga. Karena yang ada di pikirannya saat itu adalah dia pengen memeluk erat ibunya dan meminta maaf. Nah, Ratna yang melihat abangnya ini membangunkannya dengan menangis, dia sempat nanyain, kenapa bang? Enggak apa-apa, ayo kita pulang yuk, kita udah beres di sini, kita pulang. Terus pesugihannya gimana gitu? Si Ratna nanya ke si Adi. Ntar aja abang ceritain di jalan. Sekarang pokoknya kita harus pulang cepet-cepet. Nah, karena malam itu nggak ada kendaraan, mau nggak mau dia harus nunggu sampai pagi. Nah, di pagi hari ini, ketika dia mau pulang, si Kuncen pun memberikan sebuah bingkisan. Ya, bingkisannya ini adalah sebuah kain putih yang sudah dibungkus rapi oleh si Kuncen. Dan si Kuncen ini pun juga berpesan kepada Adi dan Ratna bahwa kain tersebut harus dibuang ke sungai yang mengalir. Itu jadi dia memerintahkan Adi dan Ratna untuk membuang kain ini di kali. Dan dia juga berpesan Adi sama si Ratna ini keluar dari kampung itu nggak boleh menggunakan angkot, tapi harus menggunakan andong. Nah, mereka berdua menjalankan apa yang udah dipesankan oleh si Kuncen. Mereka udah ngebuang kainnya, habis itu mereka naik andong sampai ke pinggir jalan raya, baru mereka naik bis pulang ke rumahnya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Adi menceritakan apa yang terjadi di dalam goa selama dia ritual. Dan dia menceritakan bahwa sosok yang dilihatnya ini adalah sosok ibunya. Ratna pun nggak bisa berkata-kata lagi. Dia akhirnya ikut sedih, ikut membayangkan kenapa harus ibunya yang dipinta, padahal si Adi udah menyiapkan 3 orang untuk dijadikan tumbal. Nah, sesampainya di rumah, mereka berdua pun langsung memeluk ibunya tersebut. Sambil menangis, mereka memeluk dan meminta maaf. Ibunya ini akhirnya bingung gitu kan, karena kenapa anaknya selesai liburan bukannya senang-senang malah nangis minta maaf. Nah, jadi singkat cerita, setelah kejadian pesugihan yang dibatalkan secara sepihak oleh si Ratna dan Adi, ternyata mereka berdua diteror. Nah, si Ratna ini selalu dimimpikan dengan sosok si Nyai yang menagih janji mana ayam cemani saya. Jadi untuk si Adi sendiri pun juga dia selalu mimpi dikejar-kejar oleh sosok hitam dan sosok si Nyai tersebut sambil mengucapkan, ini uang kamu, kenapa nggak kamu bawa? Ini uang kamu, kenapa nggak kamu bawa? Kenapa kamu tinggal? Kamu harus kemari lagi dan ambil uang kamu. Nah, kurang lebih kata-katanya kayak begitu. Setelah kejadian itu, mereka pun sering diteror sampai akhirnya si Adi jatuh sakit. Badannya mulai kurus kering, mulai susah untuk bergerak. Jadi dia cuma bisa tiduran, dan cuma tiduran. Makan pun juga susah. Nah, ada hal aneh lainnya yang terjadi saat itu. Selain sakit-sakitan, si Adi ini pun juga jadi berubah. Jadi si Adi ini akan meledak-meledak ketika dia melihat ibunya. Jadi ada perasaan benci yang sangat dalam ketika si Adi melihat ibunya. Padahal ibunya ini adalah sosok orang yang sangat disayangi sama si Adi. Nah, Ratna pun yang melihat keanehan sama si Adi ini sempat menanyakan langsung kepada si abang gitu. Abang kenapa gitu? Emang ibu punya salah apa sama abang?
kok abang sampai semarah itu ngeliat ibu? Nah jawaban Adi pun juga sedikit mengherankan karena dia ngerasa dia nggak tahu kenapa dia bisa sebenci itu ngeliat ibunya. Pokoknya ketika dia ngeliat ibu, dia bakal ngerasa ibu ini sebagai sosok yang ngeselin, yang jengkelin, yang cuma bikin kesel apa segala macam. Nah tapi ketika si Adi ini ketemu ngeliat si Ratna ataupun saudaranya yang lain, dia biasa aja. Nah sampai akhirnya omnya Adi itu berkunjung ke rumah si Adi gitu, karena dia mendengar kalau si Adi ini sakit dan menurut orang-orang sakitnya ini agak aneh. Omnya ini agak sedikit ngerti tentang masalah makhluk goib. Nah ketika omnya ngelihat si Adi yang lagi berbaring lemes nggak bisa ngapa-ngapain, omnya ini melihat ada sosok yang berdiri menunggu si Adi. Nah karena melihat keanehan itu, dia pun berusaha bertanya kepada si Adi, kamu bisa ngapain, kamu kemana, kamu ngelakuin apa gitu kan. Nah karena si Adi ini masih ngerasa takut, jadi dia enggak cerita tentang apa yang dia lakuin ketika di Jawa waktu itu. Nah setelah enggak mendapatkan jawaban dari si Adi, si om ini pun akhirnya bertanya ke si Ratna. Nah karena ini Ratna posisinya udah beban banget, maksudnya dia udah ngeliat kenapa abangnya sekarang begini, kenapa kehidupannya sekarang malah makin kacau, malah makin berantakan semenjak dia mau ikut pesugihan. Akhirnya dia cerita sama si om dan menjelaskan secara detail dari awal hingga akhir kejadian yang mereka lakukan di sana. Lalu si omnya pun akhirnya mengetahui keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu karena bentuk dari sebuah pesugihan. Nah, omnya Adi pun juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari orang-orang yang ngerti tentang proses pesugihan dan cara untuk mematahkannya. Nah, dari beberapa orang yang ditemui, beberapa orang yang akhirnya datang untuk bertemu si Adi, itu ada yang bilang kalau Adi itu udah diikat dan di badannya Adi tuh banyak belatung. Sampai akhirnya yang mengakibatkan badannya si Adi tuh kurus kering karena banyak belatung. Dan Adi ini selalu merasakan gatal yang sangat parah. Nah karena nggak ada yang bisa ngobatin si Adi, beberapa malam kemudian pun si omnya memimpikan si Adi. Jadi di mimpi tersebut Adi ini lagi ngebawa andong dan di belakangnya ada ibunya. Nah waktu itu si omnya ini nawarin, udah kamu duduk aja di belakang biar saya yang bawa andongnya gitu. Nah tapi si Adi ngejawab, enggak apa-apa, ini udah waktunya saya. Dan tiba-tiba si om ini pun terbangun. Nah gak lama dari mimpi tersebut akhirnya sang ibu wafat. Nah jadi waktu itu ketika dia terakhir kali kabur dari pesugihan, itu udah jalan beberapa tahun dan si Adi ini pun akhirnya menikah sama orang ya kan. Dia menikah, nah pas waktu si Adi ini sakit, istrinya ini sedang mengandung. Nah makin lama makin hari si Adi ini makin kurus, makin kelihatan kayak orang mau meninggal gitu, sampai dia nggak bisa bergerak sama sekali. Nah tapi ada suatu keanehan yang terjadi. Malam itu ketika si Adi udah menjerit kesakitan, besok paginya Adi ini bisa jalan, Adi ini bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Nah tapi dibalik itu semua ternyata anak yang sedang dikandung sama istrinya si Adi ini udah meninggal. Pas waktunya itu pas ketika si Adi bisa bangun lagi, si anak ini udah wafat. Nah jadi singkat cerita, setelah anaknya ini wafat, akhirnya keluarga ini berantakan, si Adi akhirnya cerai, dan gak lama akhirnya si ibunya ini pun meninggal dunia. Nah jadi teman-teman, mereka udah melakukan pesugihan yang sia-sia. Nah jadi yang mau gue bahas di sini, mungkin lo lupa, jadi gue cuma mau ngingetin. Nah si Nyai ini ketika dia minta ayam cemani, gue udah sempat ngejelaskan 3 buah permintaan
yang itu melambangkan keluarga kalian. Itu kalau itu kan di situ ada ayam cemani, ada ikan, sama ada kepala kambing. Nah buat kalian yang mungkin lupa atau enggak belum nonton video gue yang tentang benda-benda pesugihan yang diminta sama makhluk goibnya, kalian bisa nonton di atas ini nih, gue kasih linknya. Nah jadi kenapa dia bisa tetap makan tumbal padahal si Adi dan si Ratna ini belum menerima kekayaan? Oke, satu, dia udah mengiyakan kan, dia udah mengiyakan, entah itu si Ratna atau enggak si Adi. Nah kasus si Ratna ini ketika si nyainya itu minta ayam cemani, si Ratna udah mengiyakan, dia udah bilang iya. Itu jadi pesugihannya, proses ijab kabulnya udah jalan. Nah ketika si Adi ini dia diberikan uang dan diberikan golok, lalu si nyainya bilang siapapun yang lo ketemuin harus lo bunuh. Dia juga udah bilang iya. Tuh ya kan, jadi udah dua, si Adi mengiyakan dan si Ratna mengiyakan. Nah kemudian lalu di tengah jalan mereka membatalkan secara sepihak, entah itu Adi maupun si Ratna. Oke, di sini kan ada si kuncen, ya kan, di sini ada kuncen. Jadi kalau lo membatalkan sepihak, itu otomatis kuncen yang ke makan. Apalagi kan terakhir kali tadi kita dengar, si Adi ini pas ketika ditanya sama kuncen berhasil apa enggak, dia nggak jawab, dia langsung cabut. Lo nggak tahu kan kalau si goib ini udah ngomong sama si kuncen, dia udah ngasih tahu kalau anak itu ngebatalin kontrak secara sepihak. Nah kuncen ini kan juga nggak mau, enak aja masa ya jadi gue yang rugi, ya kan, padahal gue udah ngebawain ini tuh biar bla 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 gitu ya. Nah akhirnya karena dia juga mau main aman, lo ingat nggak pesan-pesan kuncen terakhir? Kalau dia memberikan sebuah kain, dan kain itu harus dibuang di air yang mengalir. Lalu dia nggak boleh naik angkot, dia harus naik andong dulu sampai keluar ke pinggir jalan raya. Nah jadi jangan pernah bilang kalau itu pesugihan belum jalan, gitu ya kan, karena lo nggak tahu arti dari si kain yang udah dikasih ke lo untuk lo buang. Itu karena kuncen banyak caranya buat ngedil gitu, maksudnya buat ngeiyain antara perjanjian lo dengan si goib gitu kan. Karena beberapa kasus yang udah gua ketemuin aja, itu ada yang si kuncen itu minta telur gitu, minta telur. Waktu itu dia bilang ya udah ini masih bisa sembuh kok, tapi kamu harus bawain saya telur. Nah telur itu tahu nggak maksudnya? Nah jadi ketika telur itu ntar dipecahin, dah deal, lo jadi tumbalnya dia gitu. Jadi gua udah bilang berkali-kali jangan pernah percaya sama si kuncen, apapun itu bentuknya jangan pernah percaya sama si kuncen, karena ada sesuatu maksud yang enggak dia kasih tahu ke lo. Itu ada perjanjian khusus yang dia bikin langsung sama si goib tentang lo itu. Jadi jangan lo anggap sepele masalah kayak begini gitu kan, apalagi lo nggak punya kemampuan, lo nggak ngerti juga gitu kan. Jadi mungkin lo ngibaratin dia tuh ya ntar juga lupa kan, toh ini perjanjiannya nggak sah ya. Nggak ada, ketika lo udah bilang iya itu udah sah. Nah kuncen ini pun juga kan nggak mau jadi tumbal gara-gara lo yang kabur, makanya lo dikasih kain. Nah kain ini ya buat ngikat lo. Nah jadi mbak, mas, kalau lo nonton video ini kayak begitu sebenarnya, nggak bisa lo sepele tentang hal yang kayak begini. Masalahnya mereka ada di satu langkah di depan kita, mereka bisa lihat kita nggak bisa, itu yang bikin repot. Nah jadi sebenarnya ada caranya, jadi ini udah gue pelajarin dan ini ada caranya untuk mutus pesugihan ini. Nah caranya itu lo harus tukar guling.
Jadi seakan-akan lo harus menyerahkan diri lo ke si makhluk goib, tapi bukan lo yang diserahin. Lo bisa tuker itu. Kalau di luar sana sih ya, itu biasanya ditukar sama binatang atau enggak sama apapun yang bisa ditukar dalam bentuk lo itu. Jadi lo nyaman, binatangnya mati, terus perjanjiannya putus. Nah tapi kalau lo nggak mutusin perjanjian ini, itu lama-lama juga bakalan terputus. Nah keputusnya perjanjian ini ketika orang yang bikin janjinya meninggal, ketika orang yang bikin janjinya mati, itu baru keputus. Nggak ada cerita ketika orang yang bikin janji itu udah meninggal terus itu masih terus ada di bawah lo, itu enggak. Turunan lo ke bawah itu aman karena dia nggak mempunyai pengaruh lo ikut pesugihan. Apalagi kan pesugihan lo ini gagal, ya kan, jatuhnya ini gagal, lo nggak dapet uangnya tapi lo kemakan sama mereka. Nah ini makanya gue bilang pinter gue pesugihan tuh begini gitu. Jadi lo harus pinter, jangan sampai lo gelap mata akhirnya lo mengiyakan, akhirnya lo yang terjerumus. Bukan setan, bukannya jin, enggak. Lagian ya mbak, mas, nggak ada yang namanya pesugihan itu numbalin orang yang lo benci, itu nggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak ada. Pesugihan itu pasti ngambil orang yang lo sayang, ya, orang yang lo sayang nih. Kecuali orang yang lo sayang ini udah habis, baru lo bisa numbalin orang yang lo benci. Gimana caranya bang? Tinggal lo kasih uang, lo kasih makanan, lo kasih ini, lo bikin dia seneng, lo kasih dia uang jajan, lo kasih ini, itu baru bisa. Tapi sebelum lo ke tahap itu, keluarga lo harus habis dulu, ya. Jadi satu lagi pesan gue, nggak ada pesugihan yang nggak makan tumbal. Nah gue berharap banget buat teman-teman yang udah sering nonton channel ini, yang udah sering support gue di sini. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng. Kalau nggak ada yang namanya pesugihan itu, nggak ada yang putih, nggak ada itu namanya pesugihan putih, pesugihan hitam. Pesugihan pasti ngasih tumbal, dan itu nggak bagus. Jadi lebih bagus kalau lo itu kerja, doa, usaha, ya. Karena udah ada porsinya. Mungkin saat ini lo susah, itu yang lagi diuji sama Allah. Sampai sejauh mana lo kuat, sampai sejauh mana lo ingat sama Allah ketika lo lagi di dalam keadaan susah. Bukannya malah ketika lo susah lo cari jalan pintas nih biar lo gak susah. Enggak kayak begitu sistemnya ya. Jadi lo dikasih susah itu ujian, lo dikasih banyak harta pun juga itu ujian. Sampai sejauh mana lo masih ingat sama Tuhan yang udah ciptain lo. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Gua Jo, gak pernah bosan untuk ngingetin kalian, jangan pernah ngeliat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Ambil baiknya, buang buruknya, terapkan di kehidupan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.